Halo semuanya, selamat datang di channel Shiloka Diri. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film aksi penuh ketegangan dan kejutan. Sebuah kisah dua agen rahasia yang terjebak dalam permainan kepercayaan dan pengkhianatan. Ini dia alur cerita dari film War yang dibintangi oleh Hrithik Roshan dan Tiger Shroff. Dan tidak banyak spoiler di awal, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang analis negara bernama Naidu. Dia memasuki ruang kerjanya, menyalakan laptop dan mulai memantau pergerakan di lapangan. Lewat alat komunikasinya, Naidu memberikan perintah kepada seorang agen rahasia bernama Kabir untuk segera menuntaskan misi. Targetnya adalah seorang pria bernama Farid Kahani. Naidu memerintahkan Kabir agar segera menembak sebelum kaca anti peluru di mobil target tertutup. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Bukan Farid Kahani yang terbunuh, melainkan Naidu sendiri. Entah apa motif Kabir di balik tindakan itu, tapi kita pun akan tahu jawabannya nanti. Setelah kejadian tersebut, seorang kolonel bernama Luthra dianggap bertanggung jawab atas tewasnya analis negara Naidu. Sebab Kabir, agen terbaik yang selama ini dipercaya negara, kini dianggap berkhianat dan berpihak kepada musuh. Shin pun berpindah ke Italia. Di sana sedang berlangsung sebuah transaksi barang terlarang oleh sekelompok orang bersenjata. Namun sebelum transaksi itu selesai, tiba-tiba datang seorang pria yang menggagalkannya. Dan pria itu bernama Khalid, salah satu agen terbaik yang bekerja di bawah pimpinan Kolonel Luthra. Beberapa saat kemudian Khalid kembali ke India. Sekilas dia tampak seperti pria biasa yang berjalan menuju sebuah kantor sederhana. Namun di balik bangunan itu ternyata tersembunyi markas besar agen rahasia India yang dipimpin langsung oleh Kolonel Luthra. Dalam rapat rahasia, Luthra menyampaikan pesan dari Menteri Pertahanan jika Kabir kini resmi menjadi buronan negara. Agen terbaik mereka yang dulu menjadi kebanggaan tim, kini dianggap berkhianat dan berbalik melawan negaranya sendiri. Mendengar hal itu, Khalid tampak terpukul. Ia tidak percaya bahwa Kabir, orang yang dulu menjadi panutannya, yang selalu menolak keras segala bentuk pengkhianatan, kini justru menjadi pengkhianat itu sendiri. Namun di tengah rasa kecewa dan bimbangnya, Khalid sadar hanya dia yang paling mengenal Kabir. Dan karena itu dia pun mengajukan diri untuk mencari dan menangkap gurunya itu. Lalu kisah pun flashback ke 2 tahun sebelumnya, di mana kita diajak melihat bagaimana awal mula Kabir dan Khalid saling mengenal. Saat itu Kabir bersama timnya Aditi, Urab, dan Asep baru saja kembali dari sebuah misi besar. Sementara di waktu yang sama seorang lulusan baru dari akademi militer bernama Khalid datang dengan satu tujuan, yaitu dia ingin bergabung menjadi bagian dari tim agen rahasia India. Namun meskipun Khalid sudah terlatih di militer dan memiliki kemampuan hebat, Kabir justru menolak penerimaannya. Bukan tanpa alasan, Kabir menolak setelah membaca rekam jejak Khalid dan menemukan fakta bahwa ayahnya adalah seorang pengkhianat negara. Khalid yang mendengar alasan itu mencoba membela diri. Dia mengatakan bahwa meskipun ayahnya seorang pengkhianat, dia masih memiliki ibu yang tidak pernah membenarkan tindakan suaminya. Bahkan dia tidak menyesali kematiannya. Kolonel Luthra pun ikut meyakinkan Kabir. Dia mengatakan bahwa Khalid adalah prajurit yang berprestasi, disiplin, dan berani. Dia pantas diberi kesempatan untuk membuktikan kesetiaannya pada negara. Mendengar hal itu, Kabir akhirnya luluh. Dia pun memberinya kesempatan pada Khalid untuk bergabung dalam timnya. Misi pun dimulai. Kali ini tim Kabir dikirim ke Irak untuk menjalankan operasi penyamaran. Mereka berpura-pura menjadi warga sipil dan sengaja memancing kekacauan agar musuh keluar dari persembunyiannya. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama Kabir tertangkap oleh kelompok bersenjata yang dipimpin oleh pria bernama Basir. Namun sebagai agen terlatih, Kabir tetap tenang dalam situasi apapun. Dia sudah menyiapkan rencana dengan sangat matang. Hingga beberapa saat kemudian, Khalid dan tim datang menyerbu markas tersebut hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Di situ Khalid menunjukkan kemampuan bela dirinya dengan hebat.
Meskipun sempat beberapa kali lengah, beruntung Kabir sigap menyelamatkannya. Mereka berdua bekerja sama dengan sangat kompak dan akhirnya berhasil membuat Basir tidak berdaya. Setelah misi berakhir, Khalid pulang dan bertemu dengan ibunya. Sang ibu datang hanya untuk mendoakan keselamatan anaknya. Dia menaruh harapan besar pada Khalid karena selama 14 tahun, keluarganya harus menanggung malu akibat pengkhianatan sang ayah. Namun pertemuan itu tidak berlangsung lama karena Kabir memanggilnya. Saat itulah terlihat jelas bahwa ibu Khalid mengenal Kabir orang yang dulu menghabisi suaminya. Namun tidak ada kebencian di matanya. Yang ada hanyalah keheningan yang mendalam. Kabir memanggil untuk evaluasi misi kemarin. Di situ Kabir menegur Khalid karena dia menyadari ada masalah pada penglihatan mata kanannya. Dan bagi seorang agen itu bisa membahayakan keselamatan seluruh tim. Lalu dengan tegas dan tanpa kompromi, Kabir menyatakan bahwa Khalid tidak layak berada di tim ini. Khalid pun terpukul. Dia menceritakan masa kecilnya yang penuh hinaan. Bagaimana dia dibuli karena memiliki ayah seorang pengkhianat. Dari peristiwa itulah, mata kanannya pun terluka, dan kekurangan itu masih membekas hingga kini. Namun satu hal yang membuatnya tetap tegar hanyalah ibunya, yang selalu berkata bahwa setiap hinaan adalah pengingat untuk membuktikan kalau dirinya bukan darah pengkhianat. Kabir tahu Khalid berjuang keras untuk membersihkan nama keluarganya, dan meskipun di masa lalu ayahnya adalah musuh negara, seorang ayah tetaplah keluarga. Sehingga Kabir curiga bahwa mungkin Khalid ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Namun dalam hatinya Kabir berharap dugaannya salah. Dan ini semua sebenarnya untuk mengetes seberapa besar keinginannya untuk membela negara. Yang pada akhirnya Khalid secara resmi bergabung bersama Kabir. Tidak lama kemudian mereka dipanggil oleh Kolonel Lutra. Dia memberi kabar bahwa setelah misi di Irak, mereka berhasil memancing keluar Ridwan Ilyas, otak dibalik jaringan teroris internasional. Sekarang Ridwan terdeteksi berada di Maroko, dan inilah saat yang tepat untuk bergerak. Sebagai komandan Kabir tetap profesional, dia menyita semua ponsel tim agar tidak ada informasi yang bocor. Sementara Aditi satu-satunya anggota wanita di tim, bertugas memantau operasi dari ruang kontrol. Tidak lama kemudian Ridwan muncul di lokasi, dan Khalid langsung bergerak cepat, sampai akhirnya Ridwan pun tidak berkutik. Namun sebagai pemimpin teror global, Ridwan pun tetap tenang. Dengan nada angkuh dia berkata bahwa Kabir tidak akan pernah bisa menahannya, karena dia selalu punya cara untuk lolos. Dan ternyata benar, beberapa detik kemudian tim Kabir tiba-tiba lumpuh, yang mana pelakunya adalah Urab, salah satu anggota tim Kabir sendiri yang ternyata bekerja untuk Ridwan. Khalid tanpa menunggu perintah langsung mengejar Urab dengan penuh amarah. Kabir pun sempat memintanya berhenti karena target utama mereka adalah Ridwan Ilyas. Namun Khalid tidak peduli. Dia tidak bisa menerima adanya pengkhianat di dalam timnya sendiri. Dan di saat lengah, Kabir tertembak hingga dia tidak sadarkan diri. Satu minggu setelah misi penyergapan di Maroko, Kabir akhirnya tersadar di rumah sakit. Namun beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Begitu sadar, hal pertama yang terlintas di benak Kabir bukan dirinya sendiri melainkan Khalid. Namun dari laporan yang diterima Kolonel, keadaan Khalid masih belum jelas. Kolonel meyakini kemungkinan besar Khalid sudah tewas. Namun Kabir menolak untuk percaya. Ia pun yakin anggota sekuat Khalid tidak akan mati begitu saja sebelum dia melihat jasadnya dengan mata kepala sendiri. Dan firasat Kabir ternyata benar. Di sebuah pantai terpencil, Khalid ditemukan terbaring lemah oleh petugas setempat, dan dia pun masih selamat. Berita itu pun segera sampai ke telinga Kabir, dan tanpa menunggu lama dia langsung menuju rumah sakit tempat Khalid dirawat. Dia melihat Khalid masih hidup. Rasa lega dan haru menyelimuti Kabir, dan Kabir pun bangga padanya. Lalu itulah kisah 2 tahun lalu bagaimana awal pertemuan Khalid dan Kabir. Film pun kembali ke masa sekarang, di mana Khalid kini terus memburu keberadaan Kabir yang dianggap telah menjadi pengkhianat negara. Dia mengikuti setiap petunjuk untuk mencari tahu alasan di balik tindakan Kabir yang kini berbalik menyerang sistem yang dulu dia lindungi. Di tempat lain yang dirahasiakan, Kabir akhirnya muncul. Dia tiba-tiba menghubungi Khalid dan mengakui bahwa dirinya memang telah membunuh Naidu, seorang analis negara. Namun alasannya terdengar misterius.
Kabir mengatakan bahwa Naidu termasuk dalam daftar orang yang harus dia habisi. Perkataan itu membuat Khalid semakin bingung. Dia pun tidak mengerti apa motif Kabir sebenarnya. Dan tidak berhenti di situ. Kabir kemudian melancarkan aksi berikutnya. Dia membututi sebuah pesawat militer dan menyerang pasukan di dalamnya tanpa ampun. Sampai akhirnya di sebuah kereta Khalid terkejut dengan kemunculan Kabir. Pertemuan itu pun penuh ketegangan dan emosi. Khalid menuntut penjelasan mengapa Kabir berubah. Apakah semua ini karena kesalahan masa lalu mereka? Namun Kabir dengan tenang mengatakan bahwa Khalid tidak bersalah. Dia justru memperingatkan Khalid untuk berhenti mengejarnya. Sesaat kemudian kereta pun berhenti di sebuah stasiun. Dalam sekejap Kabir menghilang lagi, meninggalkan Khalid dengan penuh kebingungan. Namun kali ini dia meninggalkan sebuah pesan, yaitu target selanjutnya dalam daftar misteriusnya adalah seorang pria bernama Dr. Uptal Biswas. Kini cerita berpindah ke 6 bulan sebelumnya, saat Kabir belum menjadi pengkhianat. Di sini kita diperlihatkan sisi lain dari kehidupannya. Ternyata dia memiliki kehidupan yang lebih tenang dan hangat. Dia kini dekat dengan seorang wanita penari bernama Naina, seorang ibu tunggal yang memiliki seorang putri kecil. Setiap malam Naina selalu tampil menari. Lalu seusai pertunjukan dia kerap mendapatkan hadiah mahal dari seorang pengusaha kontraktor bernama Piroj. Namun Naina selalu menolak dengan halus, karena hatinya telah dimiliki oleh pria yang dia cintai yaitu Kabir. Meski hidup sederhana, dia tetap bekerja keras. Selain menari, Naina juga menjadi pelatih senam demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan sang anak. Sementara itu di sisi lain kota Italia, Piroj hidup bergelimang harta. Dia dikenal sebagai pria yang gemar berpesta bersama banyak wanita. Namun tanpa dia sadari, ada seseorang yang terus mengawasinya dari kejauhan yaitu Kabir. Seolah dia tengah menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dan tidak lama kemudian, Piroj pun bertemu dengan akuntannya. Dia memerintahkan agar sejumlah uang segera ditransfer ke 4 rekening anonim. Sang akuntan pun tampak gugup, karena dia tahu keempat rekening rahasia itu milik anak buah dari Ridwan Ilyas, sosok berbahaya yang sudah lama menjadi buronan dan kini menghilang entah kemana. Piroj pun menyebutkan bahwa selama 20 tahun terakhir, banyak pihak berusaha menyingkirkan Ridwan namun semuanya gagal. Dia menggambarkan Ridwan seperti pemain catur ulung yang punya 4 bidak utama. Di antaranya ada benteng, kesatria, menteri, dan pion. Keempatnya adalah orang-orang kunci yang melindungi dan menjalankan perintah Ridwan dari balik kekuasaan, seperti pemerintahan dan pihak militer. Dan selama mereka masih ada, Ridwan tidak akan bisa disentuh oleh siapapun. Namun tanpa dia sadari, seluruh percakapan itu telah direkam oleh Kabir. Lalu setelah mengetahui bahwa Piroj sudah lama tergila-gila kepada Naina, Kabir pun melihat celah untuk memanfaatkannya. Kabir pun meminta bantuan Naina agar mendekati Piroj dan memanfaatkan ketertarikannya itu. Dan pada akhirnya Naina pun setuju membantu Kabir, tapi dengan satu syarat. Setelah semua ini selesai, Kabir harus memiliki tujuan untuk pulang. Naina juga menyerahkan sebuah gambar kecil hasil karya putrinya. Sebuah gambar sederhana yang menggambarkan harapan kecil yang ingin dia titipkan kepada Kabir. Lalu misi pun dimulai. Kabir memberikan sebuah kalung kepada Naina. Di dalamnya tersembunyi flashdisk kecil yang berisi sistem penyadap. Tugas Naina adalah mencari kesempatan untuk menyambungkan flashdisk itu ke laptop milik Piroj. Naina pun tiba di tempat Piroj dengan sikap penuh percaya diri. Piroj menyambutnya dengan hangat. Sementara dari kejauhan Kabir memantau setiap gerak-gerik mereka dengan penuh kewaspadaan. Dan di tengah pengawasan itu, Aditi menghubungi Kabir dan memberikan informasi penting hasil penyelidikannya. Dari catatan yang dia temukan, Piroj memang dikenal gemar menghabiskan waktu dengan wanita muda. Di antaranya para model dan artis berusia antara 18 hingga 25 tahun. Namun ada satu hal yang sangat mencurigakan. Beberapa kali Piroj terlihat berkencan dengan seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan yang tampak jauh lebih muda dari usianya. Wanita itu bernama Dr. Malika, seorang dokter bedah internasional yang terkenal sebagai salah satu ahli bedah wajah terbaik di dunia, dan hanya segelintir orang berpengaruh yang bisa bertemu dengannya secara langsung. Sementara itu di saat yang sama, Naina melihat kesempatan emas. Ketika Piroj lengah, dia dengan cepat menyambungkan kalung berisi flashdisk pemberian Kabir ke laptop milik Piroj untuk menyalin seluruh data penting di dalamnya.
Lalu tidak lama kemudian, di kamar pribadi Piroj, dia memperingatkan bahwa dengan wajah barunya, Piroj juga harus mengubah seluruh kepribadiannya. Sedikit saja ada kesalahan dalam bersikap, maka orang-orang akan curiga dan menyadari siapa dia sebenarnya. Kalimat itu terekam jelas melalui sistem penyadapan CCTV yang Kabir pantau. Kata-kata Malika membuat Kabir berpikir keras, mencoba menebak maksud di balik percakapan itu. Dan semua temuannya ini pun Kabir laporkan kepada atasannya, yaitu Kolonel Luthra. Dan kecurigaan semakin kuat ketika Aditi kembali melaporkan hasil peretasan dari sistem rumah sakit tempat Dokter Malika bekerja. Dari sana terungkaplah fakta besar jika dalam tayangan ada seseorang yang sedang menjalani operasi penggantian wajah. Di saat itulah Kabir tersadar bahwa Piroj sebenarnya adalah Rizwan Ilyas. Namun sebelum Kabir sempat bertindak, keadaan berubah mencekam. Naina pun tersadar bahwa flashdisk di kalungnya telah hilang. Dan dari sana tatapan Piroj sudah tidak lagi ramah. Dan sayangnya Kabir terlambat, karena Naina tewas di depan matanya sendiri. Dan kecurigaan baru mulai muncul di benak Kabir. Ia sadar bahwa hanya ada satu orang yang tahu Naina sedang bersama Piroj, yaitu atasannya Kolonel Luthra. Dari situ Kabir mulai menyimpulkan bahwa sang kolonel mungkin adalah salah satu bidak catur dari Rizwan Ilyas. Kali ini Kabir benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap siapapun. Ia hanya mengandalkan satu orang yang masih dia yakini setia, yaitu Aditi. Kabir pun meminta Aditi untuk menyelidiki dan melacak seluruh percakapan terakhir Kolonel Luthra. Dan dari hasil pelacakan itu, Aditi pun menemukan sesuatu yang mengejutkan. Karena percakapan terakhir kolonel ternyata adalah dengan Naidu, sama seperti yang terjadi di awal film. Saat itulah Aditi juga menemukan bukti lain jika Naidu memiliki rekening rahasia di luar negeri yang terus menerima dana besar dari sumber misterius. Lalu dari hasil investigasinya, muncul satu nama baru, yaitu Letnan Kolonel Jimmy, seorang perwira tinggi militer India. Dan kita pun kembali seperti di awal film, ketika Kabir membuntuti pesawat militer yang ditumpangi Jimmy. Setelah pertempuran sengit di udara, Jimmy pun akhirnya tewas di tangan Kabir. Namun sebelum itu dia sempat menyebutkan satu nama lagi, yaitu Dr. Uptal Biswas. Dan nama inilah yang kemudian Kabir tunjukkan kepada Khalid dalam pertemuan mereka di kereta, yang membuat Khalid semakin bingung dengan maksud sebenarnya di balik semua tindakannya. Dan di masa sekarang cerita pun berpindah ke negara Portugal. Di sebuah pusat penelitian luar angkasa, inilah sosok Dr. Uptal Biswas yang sedang bekerja. Lalu dari kejauhan anehnya ada Khalid yang tengah mengawasinya dengan penuh kewaspadaan. Dan dengan pengawalan ketat, Biswas kemudian berangkat menuju India. Lalu Khalid pun mengikutinya dari belakang untuk memastikan semuanya aman. Namun di tengah perjalanan, konvoi mereka mendadak disergap dan muncullah sosok Kabir. Kabir langsung bergerak cepat. Dia sudah tahu bahwa Biswas adalah orang ketiga dalam jaringan Rizwan. Kabir menuntut agar dia mengungkap siapa orang keempat dalam jaringan itu. Tetapi Dr. Biswas hanya menjawab singkat jika tidak ada yang tahu siapa pion terakhir selain Rizwan sendiri. Dan tanpa membuang waktu, Kabir pun menyita kaset tersebut dan segera melarikan diri. Khalid yang masih selamat dari serangan langsung mengejar Kabir. Dia bertekad untuk menangkapnya hidup ataupun mati. Namun Kabir jauh lebih cerdik. Dia berhasil membuat Khalid kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan Khalid pun tetap gagal menangkapnya. Di sisi lain, Kolonel Luthra marah besar. Kabir memang berhasil menangkap Dr. Biswas. Namun Khalid gagal menjalankan misinya. Kegagalan itu pun membuat pihak atasan mulai meragukan kesetiaan Khalid. Bahkan Menteri Pertahanan sempat mempertanyakan, sebenarnya Khalid ini bekerja untuk siapa? Yang pada akhirnya Kolonel Luthra pun memecatnya dari pasukan secara resmi. Tetapi meski sudah dikeluarkan, Khalid pun tidak tinggal diam. Dia terus bekerja sendiri, menelusuri setiap langkah Kabir. Dia mencari informasi tentang kontraktor Piroj dan juga tentang seorang perempuan bernama Naina yang diduga punya hubungan dengan semua ini. Hingga suatu hari, ketika Kabir sedang bersama putri Naina, tiba-tiba Khalid muncul. Kabir pun segera melindungi putri kecil itu. Tapi Khalid datang tanpa niat buruk. Pertemuan itu pun justru membawa kejujuran yang selama ini tertutup. Kabir menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pengkhianat. Justru 3 orang pejabat yang dibunuhnya, Naidu, Jimmy, dan Dr. Biswas adalah pengkhianat negara.
Mereka bekerja untuk Ridwan Ilyas, dalang besar di balik semua kekacauan. Kabir kini sedang memburu bidak catur keempat, yaitu orang terakhir yang masih hidup dan beroperasi di bawah perintah Ridwan. Lalu tiba-tiba saat mereka berbincang, datang serangan mendadak. Khalid pun dengan refleks berbalik ke arah kanan dan melumpuhkan musuh pertama, sementara Kabir langsung membantunya. Mereka pun bekerja sama, bahu-membahu menghadapi gelombang pasukan yang menyerang tanpa henti. Setelah pertempuran itu, Kabir dan Khalid dengan percaya dirinya datang ke pernikahan Aditi. Dan rupanya Kabir sudah menitipkan kaset misterius itu kepada Aditi. Dan setelah diteliti hasilnya pun mengejutkan. Kaset itu ternyata adalah alat untuk menonaktifkan seluruh sistem satelit India. Dan jika itu terjadi, negara pun akan lumpuh. Musuh pun bisa menyerang kapan saja tanpa peringatan. Dan Kabir pun akan menyusun rencana besar untuk menggagalkan misi itu. Dia juga menitipkan kaset tersebut kepada Khalid untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Khalid, very safe. Yes, sir. Thank you, Aditi. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua tampak begitu akrab seperti kakak dan adik. Mereka pun bersulang bersama di atas perahu, sementara Kabir meneguk racun yang sudah dicampur sebelumnya. Lalu tidak lama, tubuhnya pun mulai melemah dan terjatuh. Di momen itu Khalid mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Dia bukanlah Khalid yang asli, melainkan orang lain yang menyamar, yaitu budak catur keempat yang selama ini Kabir cari. Dan benar saja semua misteri mulai terungkap. Kisah pun kembali ke masa lalu, di mana misi di Maroko memperlihatkan Khalid asli sedang mengejar seorang pengkhianat teman satu tim, yaitu si Urab. Mereka pun bertarung sengit sampai ke tepi jurang. Tetapi sayangnya muncul Ridwan Ilyas yang menembak Khalid. Lalu setelah itu Ridwan memperkenalkan Urab kepada seorang dokter ahli bedah wajah, yaitu Dr. Malika. Di sanalah operasi besar dilakukan. Wajah Urab pun diubah menjadi wajah Khalid. Dan untuk menutupi semuanya, Urab pura-pura ditemukan tak berdaya di tepi pantai dan diselamatkan oleh pasukan penyelamat. Dan dari situlah penyamaran dimulai. Mendengar semua itu, Kabir yang masih melawan racun di tubuhnya hanya bisa menatap marah. Namun Urab tanpa ampun membuangnya ke sungai dan pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa waktu kemudian, di lautan beku Antartika, sebuah kapal besar sedang melaju memecah es. Di dalamnya Ridwan dan Urab alias Khalid palsu sedang memasang kaset itu dan segera meluncurkan rudal keluar angkasa untuk menghancurkan satelit India. Namun Kabir yang masih hidup muncul secara tiba-tiba. Dia pun menyerbu kapal sendirian, melumpuhkan seluruh penjaga dan masuk ke ruang kendali. Dan di sanalah dia berhadapan langsung dengan Ilyas dan Urab. Kabir kemudian menjelaskan bahwa sejak awal dia sudah tahu kalau Khalid adalah penyamar. Karena saat serangan di rumah dulu, dia sadar Khalid tiba-tiba bisa menggerakkan mata kanannya. Padahal Khalid asli memiliki kelemahan di sisi itu. Aditi juga sudah memberitahu kalau Khalid sebenarnya telah dipecat. Lalu malam hari dia masuk ke kantor dan mencuri satu botol racun. Dan karena itulah Kabir meminta Aditi membuat penawarnya. Dan Kabir pun berterima kasih karena Urab telah mengantarnya bertemu dengan Ridwan Ilyas hari ini. Lalu rudal yang sudah diluncurkan ternyata sudah diatur ulang oleh Kabir untuk kembali ke kapal itu sendiri. Sehingga dalam waktu singkat ledakan besar akan menghancurkan semuanya. Tapi sebelum itu mereka pun bertarung. Kabir dan Urab saling menyerang, sementara Ridwan tewas di tangan anak buahnya sendiri. Beberapa saat sebelum kapal hancur, Urab berhasil melarikan diri dan tentunya Kabir mengejarnya. Hingga pertarungan 1 lawan 1 terjadi. Di situ Kabir pun murka sebab Urab tidak pantas memakai wajah Khalid. Yang akhirnya si Urab pun tewas meninggalkan bayang-bayang Khalid, anggota tim Kabir yang sebenarnya sangat dia sayangi. Lalu setelah itu muncullah Kolonel Luthra. Dan ternyata Kolonel tidak berkhianat. Karena semua ini adalah bagian dari rencana besar untuk menyingkirkan jaringan musuh. Film pun diakhiri dengan upacara penghormatan untuk Khalid, yang kini dianggap sebagai pahlawan. Dan ibunya menerima penghargaan itu dengan bangga dan air mata haru. Namun sebelum semuanya berakhir, Kabir mendapat pesan tentang misi baru yang lebih berbahaya, yaitu misi yang berkaitan dengan seseorang bernama Farid Kahani, orang yang diincar di awal film tapi tidak dijelaskan siapa dia sebenarnya. Dan cerita pun berakhir di sana, meninggalkan tanda tanya besar untuk kelanjutan kisahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung terus Siloka Diri. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.